Halo teman-teman, perkenalkan saya Deborah Hot Mauli Sirait SP, peserta Latsar CPNS 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara golongan 3, angkatan 44, kelompok 1, dengan pengampu materi Bapak Dr. Andus Ikhwan Faizan Nasution MAP. Saat ini, saya akan menyampaikan podcast penerapan core value berorientasi pelayanan di unit kerja, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Jabatan Penyuluh Pertanian. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Republik Indonesia meluncurkan Core Values dan Employer Branding (ASN) dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia. Adapun Core Values ASN yaitu berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dengan employer branding, bangga melayani bangsa. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggara pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu aparatur sipil negara. Pelayanan prima yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan sesuai atau melebihi harapan yang dilayani, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Sehingga berorientasi pelayanan merupakan salah satu nilai dasar ASN dalam bersikap dan berperilaku. Berorientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani, antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan atau instansi lain. Setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Adapun panduan perilaku berorientasi pelayanan, yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kedua, ramah, solutif dan dapat diandalkan, dan yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Sebagai penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, yang menjadi pimpinan adalah Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Penyuluhan, Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. Sedangkan pelanggan saya atau yang saya layani adalah petani maupun kelompok tani. Dan kepuasan pelanggan yang saya berikan berupa kelompok tani mendapatkan dan memahami materi penyuluhan pertanian. Petani atau kelompok tani mendapatkan fasilitasi dalam administrasi kelompok tani. Ketiga, petani atau kelompok tani memahami penguasaan teknologi baru melalui pelatihan kelompok tani. Dan yang terakhir, petani memperoleh informasi yang dibutuhkan perihal dunia pertanian. Adapun untuk panduan perilaku yang pertama, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, secara implementatif, yang pertama, rutin melakukan ancang sana perorangan untuk mengetahui kebutuhan petani dan menyelesaikan masalah petani. Yang kedua, melaksanakan ancang sana kelompok tani untuk membantu memfasilitasi petani dalam hal administratif, pembinaan, bahkan pelatihan untuk penumbuhan poktan. Yang ketiga, memfasilitasi kelompok tani dalam pengajuan proposal atau permohonan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan petani dalam hal pelatihan pertanian dengan melakukan pelatihan pembuatan pakan, pembuatan pupuk, maupun pestisida nabati, dan sebagainya. Untuk panduan perilaku yang kedua, yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang pertama, secara implementatif, menyapa, memberi salam, dan ramah serta berpenampilan rapi. Yang kedua, mentaati peraturan yang ditetapkan. Yang ketiga, memudahkan fasilitasi kelompok tani untuk memperoleh haknya seperti pupuk bersubsidi melalui RDKK, bantuan, dan lain-lain. Yang keempat, melaksanakan pekerjaan tepat waktu.
Yang kelima, mendengar keluhan dan masalah petani dengan sabar dan merespon dengan aktif dengan memberi solusi. Dan yang keenam adalah adil dan tidak membeda-bedakan petani atau kelompok tani. Dan untuk panduan perilaku yang ketiga, yaitu melakukan perbaikan tiada henti secara implementatif. Yang pertama, mempertanggungjawabkan pada pimpinan hasil kinerja melalui laporan kinerja maupun evaluasi kinerja. Yang kedua, memperbaiki dan atau meningkatkan kinerja di lapangan. Yang ketiga, memberikan inovasi dalam memberikan pembinaan kepada petani seperti membuat demonstrasi plot, pelatihan penggunaan teknologi tepat guna. Dan yang terakhir adalah membenahi dan mengoptimalkan fungsi pos penyuluhan desa. Demikian podcast mengenai penerapan core value berorientasi pelayanan di unit kerja Dinas Pertanian, Jabatan Penyuluh Pertanian. Terima kasih.